Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ardan Ikunus Saputra, dalam bab yang ke-7. Dan materi kita soal ini yang bertema penilaian kinerja. Apa sih itu kinerja? Penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance appraisal juga disebut tujuan kinerja, evaluasi kinerja atau penilaian karyawan adalah upaya menilai prestasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas karyawan maupun perusahaan. Akan tetapi, tujuan tersebut sering tidak tercapai karena banyak perusahaan yang melakukan penilaian kinerja yang kurang baik. Dampaknya adalah demotivasi kinerja dan turunnya pencapaian sasaran perusahaan dari tahun ke tahun. Penilaian kinerja karyawan yang bagus tidak hanya dilihat dari hasil yang dikerjakannya, namun juga dilihat dari proses karyawan tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja merupakan hasil dari keseluruhan proses seseorang dalam mengerjakan tugasnya. Penilaian kinerja karyawan dilakukan setahun sekali. Membangun perusahaan, penilaian kinerja memiliki banyak arti. Salah satunya, menurut Schuller dan Jackson 1996, penilaian kinerja merupakan suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan juga mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, berperilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Yang menjadi fokus adalah mengetahui seberapa produktifkah seorang karyawan dan apakah memiliki kinerja yang akan datang sehingga karyawan, masyarakat, dan organisasi memperoleh manfaat. Pada umumnya, dalam pembangunan kinerja karyawan, perusahaan akan memberi bonus pada setiap karyawan jika mereka mendapat nilai baik dalam melakukan tugasnya. Bonus tersebut dapat menjadi motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Penilaian kinerja dilakukan antara atas dengan bawahan dan melihat hasil kerja karyawan dalam setahun terakhir. Namun, yang paling penting, penilaian kinerja karyawan yang bagus adalah dapat berpikir secara rasional, bukan dengan perasaan dari latar belakang tersebut. Maka dibangun sebuah sistem pendukung keputusan berjudul Prototype Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan Swasta menggunakan TOPSIS. Definisi penilaian kinerja atau performance appraisal adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah sebuah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana, pengembangan, dan pengkomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input output, hasil manfaat, dan penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawasan
untuk membangun pemahaman yang lebih baik atau sama lain. Penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang yang bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Dan adapun faktor-faktornya yaitu penilaian kerja seluruh kegiatan dilakukan untuk meningkatkan bisnis perusahaan atau organisasi merupakan bentuk kinerja karyawan. Peran karyawan sangat penting terhadap sukses atau tidaknya perusahaan kinerja. Karena pentingnya hal tersebut, maka perusahaan dalam hal ini perlu memantau kinerja setiap karyawannya, apakah mereka sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai harapan. Penilaian kinerja ini sangat penting untuk menentukan apakah perusahaan akan terus melakukan kerja sama dengan karyawan yang jika kinerjanya baik. Agar mengetahui bagaimana kualitas karyawan, maka Anda perlu mengetahui apa saja faktor penting pendukung dan komponen apa saja yang digunakan untuk mengukurnya. Terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu berbagai faktor ini sangat penting diperhatikan agar kinerja karyawannya tidak menurun demi kelancaran bisnis. Berikut ini adalah berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Apakah itu? 1. Sikap disiplin. Disiplin adalah sikap yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh setiap karyawan. Kedisiplinan karyawan akan sangat dibutuhkan demi kelancaran bisnis. Setiap karyawan harus mempunyai sikap disiplin agar bisa mengikuti bisnis. Setiap karyawan harus setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan melakukan berbagai pekerjaannya. Masing-masing pihak perusahaan bisa membuat kebijakan yang mampu mempengaruhi setiap disiplin karyawannya. 2. Motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan yang muncul pada setiap individu secara sadar ataupun tidak sadar dalam melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan tertentu. Setiap karyawan tentunya memiliki motivasi yang berbeda-beda. Beberapa karyawan ada yang memiliki motivasi bekerja untuk memiliki uang agar mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Beberapa yang lain juga ada yang memiliki motivasi kerja untuk meraih jabatan yang tinggi. 3. Kompensasi atau insentif. Kompensasi ataupun insentif hampir bisa dipastikan mampu mempengaruhi kinerja karyawan. Kompensasi ini bisa diberikan kepada karyawan dalam wujud bonus yang mampu meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu, harapan untuk dipromosikan jabatan yang lebih tinggi juga bisa membuat karyawan dalam meningkatkan performanya. Yang keempat, lingkungan kerja. Faktor lainnya juga mampu mempengaruhi kinerja karyawan adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman akan membuat suasana hati setiap karyawan menjadi tenang dan menjadi lebih fokus dalam melakukan pekerjaan. Perlengkapan alat kerja yang mumpuni juga akan membuat setiap karyawan bekerja dengan maksimal. Selain itu, pihak perusahaan juga harus bisa memperhatikan kesehatan dan tingkat keamanan karyawan dengan menyediakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan sesuai dengan keperluan karyawan. Untuk mengukur kinerja karyawan secara efektif diperlukan standar dan komponen-komponen penilaian yang harus ditentukan dan bisa diterapkan. Juga diterapkan pada semua lapisan level karyawan di perusahaan. Kinerja karyawan juga harus dievaluasi secara berkala agar tujuan pengembangan perusahaan bisa tercapai. Kini, banyak perusahaan yang bahkan bekerja sama dengan penyedia aplikasi evaluasi kinerja
karyawan agar dapat mengontrol secara berkala dan sistematis. Pengukuran kinerja dilakukan oleh diri sendiri, bersama karyawan, manajer, divisi, atau dari karyawan manajer. Tentunya tujuan dan manfaat penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Tujuan penilaian kinerja: mengevaluasi kinerja. Penilaian kinerja bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan mencapai tujuan dan standar kinerja yang ditetapkan. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan serta memberikan umpan yang baik yang konstruktif. Identifikasi pengembangan penilaian kinerja membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan dengan mengetahui area di mana karyawan perlu meningkatkan keterampilan atau pengetahuan mereka. Organisasi dapat menyusun program pengembangan yang sesuai. Pengambilan keputusan, personalitas, penilaian kinerja memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan personalia seperti promosi, kenaikan gaji, dan pengembangan karir. Dengan mengevaluasi kinerja karyawan, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih objektif dan berdasarkan kinerja nyata. Pengembangan tim penilai kinerja membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan tim secara keseluruhan. Dengan mengevaluasi kinerja, individu dalam organisasi dapat mengidentifikasi area di mana tim perlu mengidentifikasi kolaborasi, komunikasi, atau kerjasama, elemen dan indikator penilaian kinerja. Yaitu ada beberapa. 1. Standar performa kerja. Setiap perusahaan harus memiliki standar performa kinerja yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja karyawan. Jika perusahaan Anda masih belum memiliki, maka dalam membuat standar performa kinerja ada 4 kriteria yang perlu dimulai dari validity, agreement, realism, dan objectivity. Mari kita telah kembali masing-masing dari prinsip tersebut. 5. Validity. Standar performa kinerja yang ditetapkan harus relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Agreement. Standar performa kinerja yang ditetapkan harus disetujui dan dapat diterima oleh keseluruhan karyawan. Realism. Standar performa kinerja yang ditetapkan harus bersifat realistis, yang berarti penilaian tersebut dapat dicapai dan disesuaikan dengan kemampuan karyawan. Objectivity. Standar performa kinerja yang ditetapkan harus bersifat objektif dan bukan objektif, yang berarti penilaian yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi saat itu tanpa ada penambahan opini pribadi dari pihak pemberi nilai. Kriteria manajemen kinerja. Elemen kedua dari penilaian karyawan adalah mengenai kriteria manajemen kinerja. Kriteria ini dapat dinilai berdasarkan kemampuan pribadi karyawan, hasil atau tujuan yang ingin dicapai, serta aspek perilaku dan etika dari masing-masing karyawan. Pengukuran kinerja. Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan, Anda harus dapat membuat sistem penilaian yang terukur dan relevan. Penilaian yang terukur dan relevan. Salah satu cara untuk melakukan penilaian kinerja adalah dengan menggunakan sistem penilaian sistematis seperti rating. Dengan demikian, Anda dapat lebih mudah dalam membandingkan kinerja karyawan dengan standar performa kerja yang sudah ditetapkan. Manfaat dari penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan sangatlah penting untuk perusahaan. Ada berbagai manfaat yang menguntungkan perusahaan seperti: 1. Anda dapat mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dari sistem yang ada di perusahaan ataupun
kinerja karyawan itu sendiri. 2. Karyawan akan menjadi lebih produktif untuk mencapai target penilaian yang sudah ditetapkan, terutama bila perusahaan memberikan sistem. 3. Penyampaian informasi terkait hasil pekerjaannya yang telah dilakukan oleh karyawan menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Metode penilaian kinerja. 1. Traditional assessment. 2. Manajemen by objektif atau MBO. 3. 360 degree feedback. 4. Assessment center method behaviorally anchored rating scale bars. 6. Psychosocial appraisal. 7. Human resource atau coach accounting method. Dan terakhir yaitu yang ke-8, SI method. Dan itulah penjelasan bab ke-7 atau temanya adalah penilaian kinerja. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang telah saya sampaikan. Dan saya tutup dengan billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.